Nah, pemirsa, seiring berjalannya waktu, dunia kesehatan terus mengalami perubahan. Setiap tahun, para ahli medis dan peneliti memantau tren penyakit yang muncul dan berkembang di tahun 2025, diantaranya adalah meningkatnya penyakit kesehatan mental. Ya, betul sekali, dan media sosial juga tengah diramaikan ya dengan tren unik yang menarik perhatian banyak orang, yaitu New Year, New Mental Issues. Lalu di tengah berbagai isu ini, bagaimana kita dapat memaknai Hari Kesehatan Tubuh dan Pikiran Internasional? Sudah terhubung bersama kami psikolog Hadijah Almakia. Kami juga membuka perbincangan ya pemirsa untuk Anda berpartisipasi melalui sambungan telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Tapi kita berdiskusi dulu ya, bersama Ibu dengan Hadijah. Mbak Alki. Halo Mbak Alki, selamat siang. Halo Naila, selamat siang. Baik, hari ini diperingati sebagai Hari Kesehatan Tubuh dan Pikiran Internasional. Tapi kalau sejauh ini bagaimana sih Mbak Alki kita melihat fenomena tren kesehatan mental? Apakah semakin banyak masyarakat yang aware ataupun peduli dengan isu kesehatan mental? Ya, tadi sempat disampaikan ya, New Year, New Mental Issue. Itu sepertinya menjadi topik yang menarik karena beberapa tahun terakhir ini masyarakat khususnya netizen pengguna media sosial ini mulai sangat aware dengan isu kesehatan mental. Jadi kalau kita sekarang mengenal Gen Z nih apa-apa selalu dikaitkan dengan aku lagi mental breakdown nih, aku kena mental issue dan sebagainya. Sebetulnya itu adalah bukti bahwa istilah-istilah dalam dunia mental health itu semakin dikenal oleh masyarakat sekarang sehingga menimbulkan awareness yang makin tinggi gitu ya di kalangan saat ini. Tentu saja buat kita para praktisi di bidang kejiwaan, psikologi itu hal yang good news buat kami karena apa yang selama ini kami kampanyekan kan akhirnya sampai ke masyarakat bahwa pentingnya untuk kita aware dengan isu kesehatan mental diri sendiri maupun lingkungan. Kemudian juga apa yang kami kampanyekan selama ini untuk melakukan aktivitas yang mesehatkan mental ini akhirnya tersampaikan gitu ke masyarakat karena mereka kan pada akhirnya mencari tahu sendiri. Cuma di sisi lain isunya kembali lagi adalah berkaitan dengan self diagnose yang sekarang nih banyak sekali, gampang sekali masyarakat sekarang mendiagnosa diri sendiri bahwa dia mengalami mental breakdown lah, depresi lah, penyakit mental lainnya, gangguan kepribadian lah, gangguan psikotik dan lain-lainnya. Itu yang sebetulnya tidak bisa self diagnose melainkan harus melalui profesional gitu, seperti itu. Ya Mbak Alki, kan kita seperti tahu juga hari ini merupakan memperingati Hari Kesehatan Tubuh dan Pikiran Internasional. Berarti ada korelasi antara kesehatan mental dengan fisik. Bagaimana kita memaknai terhadap pentingnya kesehatan mental sebagai salah satu mungkin hal yang utama untuk kita perhatikan secara kesehatan? Iya, di psikologi juga sempat ada penelitian berkaitan hal apa sih yang bisa dilakukan untuk mengurangi gangguan mental gitu. Dan exercise atau aktivitas fisik ternyata terbukti menjadi salah satu yang sangat berpengaruh untuk kesehatan mental kita. Jadi itu sangat berkaitan karena kalau seseorang mau disebut sehat secara mental kan ada beberapa hal unsur yang harus terpenuhi secara emosional, secara kognisi, secara perilaku, secara fisik juga itu salah satu yang harus terpenuhi untuk seseorang seseorang dianggap mempunyai kesehatan mental yang baik gitu. Semua unsur itu harus saling lengkap gitu ya. Dan fakta bahwa ternyata kegiatan aktivitas fisik atau misalnya exercise atau olahraga itu menimbulkan memberi dampak kesehatan mental yang baik, ini kan harus lebih dikampanyekan di masyarakat gitu. Jadi jangan mageran gitu ya. Betul. Jangan mageran bahwa aktivitas fisik ini ya itu lagi-lagi menimbulkan efek yang luar biasa gitu. Ya, karena sudah ada penelitiannya dan juga korelasinya sangat berhubungan aktivitas fisik dan juga kesehatan mental, makanya jangan mager kalau kata Mbak Alki ya, dan juga jangan oversharing deh, daripada oversharing kemana-mana nanti yang gak nemu solusi, mending olahraga ya kan. Nah Mbak Alki dan juga pemirsa, ini kita juga membuka line telepon interaktif nih, Mbak Alki yang akan bertanya kepada Mbak Alki seputar masalah isu kesehatan mental. Sudah bergabung bersama kami, selamat sore, dengan siapa? Halo, selamat sore, dengan Devi di sini. Mbak Devi dari Jakarta? Iya, dari Jakarta. Ya, silakan pertanyaannya Mbak Devi.
Aku mau nanya nih, sebagai Gen Z yang sering banget dianggap memiliki mental yang lemah, terutama di dunia kerja. Gimana sih caranya nanggepinnya dan gimana juga cara mengatasi kesehatan mental di tempat kerja atau lingkungan kerja itu sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Devi. Silakan langsung dijawab Mbak Alki atas pertanyaan Gen Z yang menjadi curhatan bersama para Gen Z. Gen Z ini akan selalu menjadi objek ya, objek yang dianggap di sisi lain mereka nih sadar kesehatan mental, namun dianggap jadi generasi strawberry gitu ya, yang kayaknya cenderung jiwa fightingnya ini kayaknya agak diragukan. Nah, untuk para Gen Z yang saat ini ingin tahu gimana sih caranya untuk memperoleh mental yang lebih sehat gitu ya. Sebenarnya dalam kondisi apapun, siapapun di kalangan usia berapapun gitu ya, ada 3 hal sebenarnya yang bisa kamu lakukan ketika kamu merasa lagi mentalnya lagi kurang sehat gitu. 3 step ini aja yang sederhana yang bisa kamu lakukan. Apalagi sekarang banyak didukung oleh media sosial dan teknologi gitu. Ini makin bisa kamu atasi. Pertama, ketika kita merasa sedang kurang baik mentalnya, yang kamu perlu lakukan adalah kamu harus punya significant others atau orang yang bisa kamu andalkan untuk kamu berbagi. Karena biar gimana pun keluhan mental, keluhan psikis yang ada di diri kamu tuh harus kamu sampaikan. Dan kalau kamu punya support system di sekeliling kamu yang disebut dengan significant others, nggak harus banyak, cukup 2 orang aja gitu ya, atau 3 orang, atau bahkan 1 orang. Tapi dia bisa kamu andalkan untuk kamu bisa ajak berbagi, itu sudah cukup bisa membantu kamu mengurangi yang namanya mental breakdown. Kemudian yang kedua, tadi aktivitas outdoor, aktivitas di luar tempat kamu lagi sedih, lagi kesel, lagi bete, lagi bad mood. Jadi kalau ada yang bilang bahwa aku kalau lagi sedih akan seharian di kamar, 2 harian di kamar, ya itu sebetulnya kamu sedang mengorkestrasi kesedihan kamu gitu ya. Nah, makanya tadi ada penelitian bilang bahwa exercise itu punya dampak yang baik untuk kesehatan mental, karena emosi kita tuh berubah seiring dengan tempat kita berada. Kalau misalnya di state sekarang, di tempat kamu sekarang kamu rasanya, di tempat kamu berdiri atau duduk sekarang rasanya nggak enak gitu ya, mentalnya, coba deh kamu outdoor gitu ya. Biasanya secara emosi akan berubah lebih baik gitu. Kemudian yang ketiga adalah cari kelompok atau komunitas yang merasanya senasib dengan kita gitu. Kita kan sering kan lihat konten, lihat tayangan di media sosial atau di gadget kita, bagaimana orang banyak yang sharing. Biasanya kita di komen tuh akan menemukan bahwa banyak loh ternyata yang senasib sama gue. Disitulah kita akan merasa bahwa apa yang kita alami ini bukan satu-satunya yang pernah mengalami, kemudian juga bukan orang yang pertama yang pernah mengalami tantangan hidup itu gitu. Nah, berkaitan dengan Gen Z di dunia kerja, nah ini adalah tantangan tersendiri buat para Gen Z untuk bisa diterima secara image gitu ya di rekan-rekan kerjanya. Banyak hal yang bisa kamu lakukan, salah satunya adalah dimulai dari diri kamu, jangan menjadi pribadi yang toksik buat lingkungan kerja kamu gitu. Semuanya dimulai dengan empati. Semua dimulai dengan rasa empati kamu terhadap orang lain. Kalau seseorang sudah menunjukkan yang namanya perilaku empati, maka menurut saya kamu bisa menjadi pribadi yang diandalkan. Ya, tapi di sisi lain tentu ya Mbak Alki, tanpa mendiskreditkan hal-hal yang berkaitan dengan gangguan kesehatan mental, tadi ada significant others dan juga hidup berkomunitas begitu ya. Tetapi buat mereka ini yang berinteraksi ataupun yang mengalami, apa sih tanda-tanda yang harus dilihat bahwa seseorang ini mengalami gangguan kesehatan mental? Gangguan kesehatan mental itu tadi sempat saya sebutkan, ada yang disebut dengan gangguan emosi, ada yang disebut dengan gangguan kepribadian, gangguan psikotik, kemudian kecemasan, depresi dan sebagainya. Tanda-tanda itu umumnya akan mulai nampak ketika seseorang ini tidak ada minat misalnya untuk bersosialisasi dengan orang lain, cenderung mengurung diri, ada kemudian muncul gangguan tidur, muncul gangguan nafsu makan, dan yang paling parahnya adalah keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Nah, kalau ciri Mbak Alki, ciri itu udah ya silakan dilanjutkan. Ciri-ciri tersebut
Ya, kalau ciri-ciri itu dirasa ada diri kita, terjadi di diri kita, sudah waktunya menurut saya untuk kamu boleh tuh konsultasi ke profesional gitu. Seperti Ya, itu. jadi ada berbagai tanda-tanda tentunya ya tadi kata Mbak Alki, kurangnya nafsu makan atau nafsu makan yang berlebih atau juga tanda-tanda kurang tidur dan lain sebagainya itu perlu kita waspadai, kita juga perlu tahu batasan sampai mana nih diri kita mengalami hal-hal yang bisa diterima ataupun tidak bisa diterima dari diri kita sendiri. Nah Mbak Alki sekarang fenomenanya gini, banyak konten-konten soal mental health begitu ya dan juga banyak orang yang akhirnya dengan melihat konten self-diagnose. Ini yang perlu diwaspadai bagaimana sebagai pengguna medsos itu bisa dengan bijak mendapatkan ataupun menyaring informasi dan seperti apa mereka yang mengalami gangguan mental ini harus bisa kemudian mencari jasa profesional yang tepat. Ini kan yang perlu kita edukasi bersama Mbak Alki. Iya, permasalahan sekarang adalah sebetulnya bagaimana pemerintah kita juga menyediakan akses yang luas gitu ya untuk semua generasi memperoleh layanan kesehatan mental ini. Bukan hanya kalangan yang punya akses misalnya terhadap teknologi gitu, melainkan ini sampai ke masyarakat di kalangan yang memang tidak tersentuh teknologi. Tentu saja itu perlu didukung oleh sistem kesehatan kita yang ikut mengoptimalkan layanan kesehatan mental. Kalaupun ada konten-konten yang seandainya yang memang tujuannya itu memang baik gitu ya itu tidak masalah kita akses, bahkan itu akan menjadi konten yang tentu saja lebih bermanfaat karena berisi edukasi. Tapi bagaimana menyaringnya adalah tentu saja salah satunya misalnya kita bahas hari ini adalah salah satu cara bagaimana memberikan kampanye ke masyarakat kalau Anda ingin sehat secara mental, tadi Naila juga sempat sampaikan jangan ragu untuk datang ke profesional gitu. Nah, salah satu yang kita lakukan ini adalah memberikan konten edukasi dan informasi bahwa kesehatan mental itu tidak selalu stigmanya negatif, tidak selalu stigmanya itu aib dan memalukan, melainkan itu sama saja ketika kita sakit flu gitu ya, terus rasa-rasanya kok ada mulai gejala, kemudian kita konsultasi, mau melalui telemedicine, misalnya aplikasi online atau langsung datang ke poli gitu, itu kan suatu hal yang bukan menjadi hal yang memalukan maupun aib gitu. Seperti itu. Oke Mbak Alki, kita tahan dulu karena kita ada beberapa penelpon yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan interaktif. Halo, selamat sore, dengan siapa dan dari mana? Halo, dengan Aurel. Aurel dari? Dari Jakarta. Oke, Aurel dari Jakarta. Mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan kepada Mbak Alki? Iya, mau tanya. Sebagai Gen Z, bagaimana sih cara menjaga keseimbangan kesehatan pikiran dan fisik? Oke, itu saja Aurel ya. Kayaknya banyak curhatan dari para Gen Z. Jose nggak mau curhat juga sebagai Gen Z, ini kurang lebih sama ya. Tapi dari tadi saya mencatat apa yang disampaikan soalnya Mbak Alki. Silakan Mbak Alki jawabannya. Ini kayaknya Naila juga bisa jawab ya Naila ya. Iya. Karena Naila bisa jawab juga. Oke, tadi saya sudah sempat sampaikan 3 step sederhana yang bisa dilakukan. Tadi punya significant others atau support system, kemudian melakukan kegiatan outdoor atau exercise, kemudian yang ketiga bergabung ke komunitas yang senasib. Tapi ada satu hal juga yang sebenarnya sederhana bisa kita lakukan, yaitu mencari sesuatu yang terapeutik untuk diri kita sendiri. Terapeutik itu sebetulnya satu hal sederhana, kegiatan yang mungkin bisa dikaitkan dengan hobi, tapi di situ kita memperoleh kebahagiaan kecil gitu dari hal yang kita lakukan. Jadi aktivitas terapeutik di masing-masing orang tuh beda-beda. Ada yang suka menanam misalnya, ada yang suka melukis, ada yang suka nonton misalnya drakor gitu ya. Ada yang suka melakukan aktivitas hobi-hobi kecil yang itu sebetulnya mengalihkan pikiran kita dari hal yang depressing gitu. Nah itu yang bisa kamu lakukan, cari betul apa sebetulnya aktivitas yang kayaknya tuh kalau aku lagi lakukan tuh semua kesedihan lupa gitu, semua beban hidup lupa. Biasanya nggak perlu hal-hal yang besar, melainkan hal-hal kecil yang menimbulkan rasa nyaman dan mengalihkan pikiran kita dari sesuatu yang membebani gitu. Terapeutik itu dicari deh apa kira-kira aktivitas terapeutik yang suka kamu lakukan.
ya lagi-lagi itu bukan hal besar, itu hal kecil tapi menimbulkan kebahagiaan sederhana. Bahkan ada istilah baru, saya lupa ya istilahnya, tapi tadi sempat saya lihat tuh ada kayak penelitian baru. Di tahun 2025 ini orang akan lebih yakin bahwa kebahagiaan sederhana itu bisa dicari daripada mencari kebahagiaan besar yang sifatnya luxury gitu ya. Melainkan orang itu harus didukung untuk mencari kebahagiaan sederhana di sekeliling kita. Hal simple aja tapi dalam satu hari itu bisa kita hitung gitu. Oh, hari ini aku senang karena apa. Dan satu hal lagi, sebetulnya kalau kita makin aware untuk melakukan kindness, ini juga berdasarkan penelitian ya, melakukan kebaikan ternyata itu akan sangat berdampak baik untuk kesehatan mental kita. Karena kebahagiaan yang kita beri untuk orang lain tuh ternyata efeknya bukan hanya kebahagiaan untuk mereka, melainkan efeknya lebih besar, memberi kebahagiaan untuk mental kita gitu. Jadi mulai tebarkan kebaikan sebaik-baiknya karena itu ternyata sehat buat kesehatan mental kita gitu. Seperti itu. Ya, Naila artinya dan Mbak Alki, Ase. beberapa himbauan seperti melakukan kegiatan sesuai minat, hidup berkomunitas, mengapresiasi kebahagiaan kecil begitu ya untuk menyongsong tahun 2025 ya. Nah, tadi sudah diarahkan oleh Mbak Alki apa saja step-step yang harus kita lakukan karena konsep kebahagiaan baik lagi diri kita ini seperti apa nantinya juga harus bisa kita realisasikan dari hal-hal kecil yang bisa membuat kita merasa bahagia. Terima kasih psikolog Khadijah Almakia sudah bergabung di kesempatan Newsline kali ini Mbak Alki. Sehat selalu dan pemirsa semoga juga nantinya dengan perbincangan ini bisa memberi manfaat ya bahwa 2025 kita bisa mengurangi stigma negatif. Aib kalau ke psikolog adalah orang gila itu semoga tidak ada lagi dan semakin banyak masyarakat yang peduli dan menyadari akan pentingnya kesehatan mental. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.